Ibu, hari ini mungkin adalah terakhir kalinya aku datang menemuimu. 3 bulan lagi, racun dalam tubuhku akan sepenuhnya meledak. Tapi jangan khawatir, aku akan berusaha mencari penawarnya. Lalu aku akan menjemput adik dari keluarga Bai. Jangan biarkan dia lari, bos bilang, hidup harus melihat orangnya. Mati harus melihat mayatnya. Tolong aku, apapun yang kau mau, aku bisa memberikannya. Wanli, Garis darah racun tanpa ampun ini akan menyebar ke jantungmu saat kau berusia 26 tahun. saat itu kau pasti mati. Jadi, kau harus menemukan penawarnya sebelum berusia 26 tahun. Apa penawarnya? Seseorang dengan tanda bunga plum di tubuhnya, dia adalah keturunan tabib langit. Darahnya bisa menetralkan semua racun. Sepertinya dia adalah keturunan tabib langit itu. Kalau tidak ingin mati, serahkan dia padaku. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu, matilah kau. Berani melukai saudaraku, kau carry mati. Bangun, serang bersama. Monster, lari. Hei, Kakak Wanli tidak baik, adikmu dalam masalah. Cepat datang ke keluarga Bai. penawarku. Sampai jumpa lagi. Tapi karena kau sudah kembali, aku tidak perlu menikah dengan pria tua dari keluarga Emu yang jelek dan pemarah itu. Sangat bagus, benar. Sebenarnya pernikahan dengan keluarga Emu ini adalah milikmu. Cepat ganti baju. Malam ini aku akan mengantarmu ke keluarga Emu. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Karena pernikahan ini ditentukan oleh ibumu, kau adalah putrinya. Kau punya kewajiban untuk menyelesaikannya. Aku yang menyelesaikan kewajiban, kalian yang mengambil mas kawin, ya? Pikiranmu indah sekali. Jiang Wanli, Qin Fang juga ibumu. Bicaramu, hormat sedikit. Kurasa dia adalah ibumu, apapun yang dia katakan, kau dengarkan. Kau, anak perempuan tak tahu adab. Aku akan mengajarimu dengan baik atas nama ibumu yang sudah meninggal. Tanganku. Suamiku, kenapa kau? Sakit. Kecantikan, apa yang kau lakukan pada suamiku? Kau buta, tidak bisa lihat sendiri? Shun Cheng pergi. Kakak akan membawamu pulang ke rumah kita. Jika kalian berani melangkah keluar dari pintu ini hari ini, aku akan menghancurkan giok ini. Giok ini, ibu tidak pernah melepaskannya. Setelah ibu meninggal secara tidak terduga 4 tahun lalu, giok ini juga menghilang. Sekarang, giok itu ada di tangannya. Apakah kematian ibu ada hubungannya dengannya? Kenapa? Cekat? Kalau takut, patuhi saja. Kalau tidak, aku akan membuat peninggalan terakhir ibumu ini menghilang selamanya dari dunia ini. Sekarang, kamu seharusnya berdoa agar aku tidak menemukan. Ada hubungan apapun antara kamu dan kematian ibuku? Kalau tidak, aku tidak keberatan mengantarmu untuk bertemu dengannya. Sayang, kamu. Kenapa Sun Cheng terluka parah seperti ini? Segera bawa dia ke rumah sakit. Kak, bukankah kamu akan bercerai dengan keluarga MU? Ini nomor telepon MU Shao. Apakah ini Emu Xiao? Saya putri sulung keluarga Bai. Mari kita bertemu malam ini untuk membahas pembatalan pertunangan. Baik, sampai jumpa jam 8 malam. Huai Shi, pertunanganmu dengan putri sulung keluarga Bai berkaitan dengan kepentingan kedua keluarga, tidak bisa dibatalkan begitu saja. Aku sudah memiliki orang yang kusukai di hatiku. Selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Siapa? Kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya, loh. Jangan-jangan kamu menyembunyikan kekasih di balik punggungku? Penawarku. Sampai jumpa lagi. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk kunikahi. Aku sudah mencarinya selama 6 tahun, dan tanpa pilnya. Aku tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. 6 tahun. Maksudmu, orang yang menyelamatkanmu hari ini adalah wanita yang sama dengan 6 tahun lalu? Bagaimana kamu mengenalinya? Aku ingat gelang di tangannya. Sangat unik, aku tidak mungkin salah. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan untuk sementara waktu. Shun Cheng ku serahkan padamu. Tidak masalah, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Kamu siapa? Cepat sekali lupa, aku adalah. Buruk, pasien tidak bisa bertahan lebih lama. Dia.
Tuan muda, kami sudah menemukan jejak penyelamat Anda. Sekarang dia berada di Golden City, distrik timur. Sepertinya bukan dia. Sudah pergi. Mingsheng, tolong cari tahu untukku tentang pria yang tadi duduk di sana. Semakin detail semakin baik, dia mungkin adalah keturunan Tiani yang bisa menyembuhkan racunku. Orangnya, sudah ketemu? Sudah ketemu, tapi saat kami sampai, dia sudah pergi. Dia dan orang yang menyelamatkanku. Sama-sama menggunakan jarum es. Entah apakah mereka saling kenal. Cepat ke rumah sakit, cari tahu siapa wanita yang menyelamatkan seorang laki-laki. Baik. Huaisi, sudah setengah jam lebih, waktunya menemui Nona by ITU. Oke. Kok Nona by ini belum datang juga? Jangan dia membatalkan janji? Aku datang. Kamu siapa? Maaf, aku salah kamar. Tidak salah, orang itu mengirimku ke box nomor 6. Oh, ternyata terbalik. Kita pergi begitu saja, baik-baik saja? Janjinya jam 8. Sekarang sudah jam 8.20, aku tidak sabar menunggu. Itu dia. Hai, Oh, kamu. Kalian kenal? Tidak. kok tidak? Aku pernah menyelamatkanmu. Tuanmu, wanita yang Anda suruh saya selidiki, adalah penipu, berpura-pura sebagai tabib, dan menipu di mana-mana. Sudah tahu penipu, pergi jauh-jauh. Aku bukan penipu. Waktu itu di gunung kamu dikejar-kejar. Ada wanita yang menyelamatkanmu. Wanita itu adalah aku. Tidak ada gelang. Ternyata penipu, jangan sampai ketemu lagi. Jinian, ayo pergi. Jangan-jangan karena aku tidak memakai gelang. Jadi dia tidak mengenaliku. Aku sudah membuat Kak Wanli terlihat seperti penipu. Pasti dia akan dibatalkan tunangannya oleh keluarga MU. Bagaimana? Tunangannya dibatalkan kan? Tidak ada. Ketika aku tiba, orangnya sudah pergi. Kalau begitu, kita janjian lain kali saja. Oh ya, ini data keturunan Tianyi yang kamu minta aku cari. MU Huaizi, Direktur Grup MU. Keluarga MU ini, apa ada hubungannya dengan keluarga MU dijodohkan denganku? Yang dijodohkan dengan bukan seorang kakek tua yang pemarah? Mu Huaiji ini tampan sekali. Pasti bukan orang yang sama. Dasar kamu, sok genit. Kakak, kamu yakin sekali kalau MU Huaizi itu keturunan Tianyi? Aku tidak yakin. Tapi waktuku tidak banyak, aku harus cepat mendekatinya untuk memastikan. Kakak lihat, MU Huaizi karena terluka. Butuh pembantu pribadi, coba kamu daftar. Kirim alamatnya padaku. Baik. Hampir lupa, sekarang di matanya aku cuma penipu. Pasti tidak akan diterima. Harus cari akal dulu. Tuan muda, ini pembantu wanita pribadi yang saya temukan untuk Anda. Dia sudah berpengalaman 10 tahun, pasti bisa merawat Anda dengan baik. Kamu bisa apa? Mencuci, masak, bersih-bersih, pijat, semua bisa. Serba bisa. Beberapa waktu lalu kakiku terluka, butuh pijat untuk pemulihan. Pijatkan kakiku, aku akan periksa kemampuan pijatmu. Tidak masalah. Terasa seperti luka yang kemarin. Pantasan sekarang pakai kursi roda, rupanya uratnya yang terluka. Aku akan coba perbaiki. Teknik seperti ini belum pernah kulihat. Lebih nyaman dari teknik lain, kakiku sudah tidak sakit lagi. Tuan muda, sudah selesai? Bolehkah aku tinggal? Terima Terima kasih Tuan muda.
Berhasil masuk keluarga MU, selanjutnya tinggal mencari cara memastikan. Apakah MU YC keturunan Tianyi? Sejarah keluarga MU pasti ada di sini, temukan. Maka akan ketahuan apakah MU YC keturunan Tianyi. Sudah dapat kabar tentang orang yang menolongku? Belum, tapi sebentar lagi akan tahu lokasi pastinya. Tangkap dia. Kejar. Ada pencuri di rumah, segera blokir semua pintu keluar. Jangan sampai dia kabur. Dasar brengsek, tega banget sih. Tuan Muda memanggil semua orang ke aula. Cepat keluar. Oke, aku segera datang. Semoga tidak ketahuan. Ada apa sih? Kenapa tengah malam? Kita semua dipanggil ke sini. Katanya ada maling di rumah. Tuan Muda sudah menyuruh orang menutup semua pintu keluar, tapi belum tertangkap. Dicurigai orang dalam. MUYZ ini reaksinya cepat banget. Tadi pencurinya kena sabetan pisau di tanganku. Sekarang, lepas jaketmu, aku mau lihat siapa yang ada. Luka pisau di tangannya. Gak dengan perintah Tuan Muda, lepas semua jaketnya. Tunjukkan lenganmu, cepat. Kamu kenapa gak lepas? Jangan-jangan kamu malingnya? Masa sih? Aku mau lepas kok. Kamu lepasin dulu tangannya. Tuan Muda, tangannya ada luka, pasti dia malingnya. Bukan Tuan Muda, dengar dulu penjelasanku. Ini bukan luka pisau. Ini luka bakar. Kalau tidak percaya bisa lihat rekaman kamera. Baru 3 jam yang lalu. Itu bukan luka pisau, cari lagi. Kamu kok belum juga lepas? Lenganmu kan gak ada luka pisau, kenapa gugup? Hila. Untung bawa serangga halusinasi, kalau tidak habis. Lapor Tuan Muda, tidak ditemukan orang yang Anda maksud. Tidak mungkin, pasti ada di antara mereka. Cari lagi. Tuan Muda, aku baru cek rekaman kamera, ternyata malingnya sudah kabur. Sialan, ternyata berhasil kabur. Kalian semua boleh pulang. Jiang Wanli, kamu tinggal. Ada perintah apa, Tuan MU? Antar aku ke kamar. Baik. Wanita itu baru datang ya? Jelek banget. Tuan Muda kok bisa nyari dia sendiri? Jangan-jangan Tuan Muda suka sama dia? Selera Tuan Muda. Agak aneh ya? Kalian diam. Mana mungkin Tuan Muda suka sama si jelek itu, hanya wanita cantik. Diriku ini, yang bisa dapat perhatian Tuan Muda, lihat saja nanti. Cuma perlu kasih sedikit isyarat. Tuan Muda pasti akan usir wanita itu. Tuan Muda, boleh aku pulang? Kalau tidak segera pergi. Darah di lukaku hampir keluar. Tunggu sebentar. Aku haus, ambilkan aku air. Kau memang pencurinya? Sepertinya dia belum lari. Sial, aku terjebak. Lepaskan. Katakan, siapa yang mengirimmu? Tidak ada yang mengirimku. Sial, bukannya dia lemah. Kapan? Dia menjadi sekuat ini? Aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku tanya sekali lagi, siapa yang mengirimmu? Sudah kubilang, tidak ada yang mengirimku. Tuan Muda, aku datang untuk memberimu. Kalian sedang apa? Kakiku sembuh. Apa? Ini karena wanita ini memijatnya? Tuan Muda, bagaimana bisa kau tertarik pada wanita jelek ini? Tidak merasa jijik?
Diam. Siapa kau berani ikut campur? Siapa yang menyuruhmu masuk? Maaf Tuan Muda, aku tidak sengaja. Keluar. Tuan Muda, apa wanita ini sengaja menggoda Anda? Aku sudah sering melihat wanita seperti ini, aku akan mengusirnya sekarang. Sudah kubilang, pergi. Wanita cantik, berani menggoda Tuan Muda? Aku akan memberimu pelajaran. Kau memang pencurinya. Aku benar-benar bukan pencurinya, kau salah paham. Tidak mau jujur tidak apa? Aku punya banyak cara untuk menghukummu. Apa yang kau mau lakukan? Tebak. Tuan Muda, pencurinya sudah tertangkap. Bagaimana tiba-tiba ada pencuri yang mau menanggung kesalahan untukku? Apa dia dikirim oleh Ning Sheng? Wan Baoju, obat ajaib yang bisa menetralkan segala racun. Obat sepenting ini hanya ada di keluarga Tianyi. MUYC benar-benar keturunan Tianyi? Aku tidak salah mencari. Wan Baoju. Apa itu? Bagaimana mungkin keluarga kami memilikinya? MUYC tidak tahu tentang Wan Baoju? Sepertinya dia bukan keturunan Tianyi. Tidak, aku tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya dari beberapa kata. Harus menemukan sejarah keluarga MU dulu. Tuan Muda, dia sudah mati. Orang itu benar-benar licik, takut ketahuan. Dia bahkan sudah memberinya racun lebih dulu. Dia keracunan dari racun ibuku. Racun ini sudah hilang sejak ibuku meninggal. Kenapa bisa muncul di tubuhnya? Jangan-jangan orang di belakangnya juga terkait dengan kematian ibu? Tidak bisa. Aku harus menyelidiki orang ini, asal-usulnya apa. Hai Ning Sheng, bantu aku cari tahu. Orang ini siapa sih? Tuan Muda, lihat, bukankah ini lambang keluarga Bai? Keluarga Bai ini berani sekali, mencuri. Bahkan berani mencuri dariku, masih mau aku menikahi putrinya? Mimpi. Segera beritahu putri sulung keluarga Bai. Aku akan segera membatalkan pertunangan dengannya. MUYC kekuatannya besar sekali. Lukanya sampai terbuka lagi. Keluarga Bai ini berani sekali. Berani mencuri barangku, aku pasti tidak akan menikahi. Pencuri. Besok datang ke kafe Wantai. Aku akan membatalkan pertunangan denganmu. Kamu. Pencuri. Si tua MU ini benar-benar menjijikan. Untuk membatalkan pertunangan, sampai menuduhku seperti ini. Dulu tidak sadar, suara si tua ini. Kok mirip sekali dengan MUYC? Tidak. Suaranya juga tidak seperti orang tua. Jangan-jangan. Sudah jam berapa ini? Orang yang kita kirim kok belum kembali? Tuan, Hayakpek, apa yang terjadi? Orang yang kita kirim untuk mencuri mutiara Wan Bao tertangkap. APA? Jangan-jangan mereka mengaku? Tidak juga. Sebelum pergi, dia main mereka. Belum sempat mengaku, sudah tewas keracunan. Pergi. Syukurlah, kalau tidak keluarga MU. Pastikan dan saling percaya dengan kita. Tapi kita juga tidak mendapatkan mutiara Wan Bao. Bagaimana dengan majikan? Bagaimana menjelaskannya? Majikan. Mutiara Wan Bao. Sudah dapat? Belum. Orang yang kita kirim tertangkap oleh mereka. Tapi tenang, mutiara Wan Bao ini aku pasti dapatkan secepatnya. Harus belum Wali. Dapatkan mutiara Wan Bao, kalau tidak racun tanpa perasaan di tubuhnya akan berkurang efeknya. Baik. Zhang Wanli tidak akan bisa lolos dari tanganku. Kakak, perlu aku temani? Tidak perlu. Aku akan cepat selesaikan. HP-ku mana? Oh. Di sini. Makasih. Kakak, kamu ingat lawanmu di meja 8, jangan sampai salah. Udah tahu, udah tahu. Aku ke toilet dulu. Aku temani. Gak usah, kamu tunggu di sini. Kalau dia datang, telepon aku. Ya.
Ini dia calon mantanku, nggak tua juga. Katanya dia tua banget. Pak, nggak duduk. Pak MU, tunanganmu sudah sampai. Ternyata dia bukan tunanganku, pantas masih muda. Tunanganku kok dia? Nggak mungkin. Dia mungkin penipu, pura-pura jadi tunanganku. Buat nipu uang. Mending aku telepon dulu buat konfirmasi. Beneran dia. Hello. HP tunanganku kok ada di tangan pria? Jangan-jangan pacarnya? Belum nikah sama aku. Udah main sama pria lain. Bos MU belum datang? Yang Master MU ada urusan duluan. Hah? Jadi aku didiemin? Kamu juga melawanku? Barusan hapnya tertukar, ini punyamu. Pantasan alarmnya bunyi. Ada lagi, tadi tunanganmu nelpon. Aku angkat, dia nggak ngomong apa-apa langsung tutup. Nggak apa-apa kan? Emang kenapa? Dia cuma mau kasih tahu. Dia nggak bisa datang. APA, dia nggak datang? Iya, dia ngeghosting aku. Perceraian ini terserah siapa yang mau. Kirk, data penjulinya udah ketemu. Cepetan kirim. Aneh deh. Kok cuma data dasarnya doang? Jejaring dan pergerakannya dihapus semua. Kayaknya udah disiapin dari awal. Tapi ini nggak boleh dibiarin, cari lagi. Yang Master, waktunya pijat. Mana orangnya? Jangan-jangan ke kantor? Tadi malam tidak menemukan buku sejarah keluarga di ruang belajar, pasti. Tersimpan di sini. Kok nggak ketemu-ketemu ya? Disimpan di mana sih? Udah dicari kemana-mana nggak ketemu juga, buku sejarah keluarga. Aku minum pil kejujuran aja, 1 butir saja. Yang ingin ku ketahui, MUYC pasti akan memberitahuku. Berani sekali kau berani memberi obat pada tuan muda. Selesai. Kalian salah paham, yang aku taruh di sini adalah obat penambah tenaga untuk tuan muda. Kau pikir aku bodoh? Tuan muda sehat-sehat saja. Gak butuh obat penambah tenaga. Ini jelas-jelas obat perangsang untuk tuan muda. Mau manfaatin situasi buat naik keranjang. Obat perangsang. Wah, pura-pura nggak tahu. Coba lihat diri sendiri di cermin. Lihat wajahmu kayak apa. Masih bermimpi naik ranjang. Hari ini aku akan memberimu pelajaran, kalian berdua. Tangkap dia. Dasar nggak berguna. Harus aku sendiri yang urus. Berani memukulku? Aku bana kau. Seperti kamu berani ganggu aku? Cari mati ya? Kamu, jangan ikut campur, gak bakal kurangi dagingmu. Kalau kamu memang santai, aku akan menggantikan ibumu mendidikmu. Aku salah. Lepaskan aku. Kalian sedang apa? Dia kok pulang sekarang? Tuan muda, SI Zhang Wanliang ini mau membunuh kami karena aku lihat dia kasih obat perangsang. Dia mau bunuh kami tutup mulut. Ya tuan muda, wajahku sampai bengkak dipukulinya. Wanita jahat seperti ini nggak boleh dibiarkan. Bukan, jangan dengar omongan mereka.
Aku nggak kasih obat perangsang. Tuan muda ini buktinya. Kalau nggak ada obat, minum ini buktiin ke aku. Ini aku. Nggak mau minum ya? Bawa ke kantor polisi. Aduh, aku minum. Aku minum deh. Walaupun nggak ada penawar pil kejujuran, tapi aku bisa. Minum obat tidur, tidur aja nggak apa-apa. Sudah aku minum, sekarang percaya kan? Kalau begitu, urusan ini nggak aku teruskan. Sekarang ikut aku ke kamar, lanjut pijat. Efek terakhir lumayan bagus. Tuan muda, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia baru saja memukul kami. Dia memukul dengan keras. Kau harus memukul dengan keras. Dia memukul kalian? Kalian yang memfitnahnya. Kalian pantas menerimanya. Jika lain kali aku melihat kalian mengganggu orang lain lagi, maka kalian keluarlah dari keluarga MU. Tuan muda, MU Huaizi ini ternyata cukup bijaksana ya. Teknik pijatmu ini, siapa yang mengajarkanmu? Aku bertanya padamu, jawab. Kenapa tidak bicara? Karena aku minum sup ayam yang berisi pil kejujuran. Jadi apapun yang kamu tanyakan, aku akan jujur menjawabnya. Kenapa pil tidur belum juga bereaksi? Sup itu memang bermasalah. Katakan, apa tujuanmu memberiku pil kejujuran? Apa fungsinya? Aku bertanya tentang sejarah keluargamu. Kamu sebenarnya siapa? Aku adalah... Jangan berpura-pura, bangun. Tidur. Hei, bangun. Kamu ini ngapain sih? Karena kamu sudah bangun, mari kita lanjutkan pertanyaan tadi. Kamu sebenarnya siapa? Aku tentu saja pelayan pribadi Tuan. Bohong. Apa tujuanmu mendekatiku? Tentu saja untuk mendapatkan uang dari Tuan. Untuk merawat Tuan. Masih berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu tahu apa isi gelas ini? Pil kejujuran favoritmu. Ah, jangan. Tanda lahirmu ini ternyata hanya lukisan? Bukan seperti itu, aku. Seseorang. Bawakan minyak pembersih dan tisu pembersih. Tidak, kita bisa bicara baik-baik. Kenapa kamu menghapus riasanku? Ini sangat tidak sopan. Kamu, lepaskan. Kok bisa kamu? Dengar penjelasanku, aku tidak sengaja. Kalau demi uang, apapun bisa dilakukan. Serat dia keluar. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Hei, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengar penjelasanku, sungguh bukan. MU Huaizi. Lepaskan. Aku akan pergi sendiri. Lepaskan. Lepaskan aku. Kak, kok kamu? Bantu aku lepasin. Oh, Kak, kamu ngapain sih sampai diikat begini? ceritanya panjang. Antar aku pulang dulu. Oh, Udah ketemu lokasi orang yang nolongin aku. Cepetan kirimin alamatnya. Dia mau pergi kemana? Kayaknya buru-buru banget. Cepat ikutin mobil itu. oh, Oak. Nih tempatnya. Dia datang, siap-siap. Kata bos. Ini kesempatan terakhir kita. Kalau dia gak mati, kita yang mati. Itu dia.
Kalau gak mau mati, serahkan dia ke aku. Jangan, MUYC dalam bahaya. Kamu tunggu di sini. Oak, Ada orang? Maddie Ayalu. Kok kalian? Dia mana? Kalian ngapain sama dia? Dia siapa? Yang nolongin lu waktu itu? Dia gak ada di sini. Lu udah dibohongin. Cari mati kalian. Kayaknya yang cari mati lu deh. Ayo guys, kalian. Berulang kali lu jebak aku. Bilang, siapa yang nyuruh kalian? Penjan Tao. Nanti kalau lu udah mati, aku kasih tahu lewat kertas bakar. MUYC, refleks lu cepet juga ya. Sayangnya asap racun ini cuma hirup dikit aja. Lu pasty Maddie. Humph. MUYC, kali ini gak akan ada. Yang nolongin lu. Pelan-pelan nunggu mati aja. Siapa bilang gak ada yang nolongin dia? Yang nolongin aku itu dia. Cepetan lari, kita gak bisa lawan cewek ini. MUYZ. Ini obat penawar racun buatanku, bisa netralin racun di tubuhmu. MUYZ. Jangan tinggalin aku. Tenang, aku gak akan ninggalin kamu. Kok kamu di sini? Aku yang nyelamatin kamu dari 3 orang tadi. Aku di sini aneh ya? Kamu yang nyelamatin aku? Kamu beneran penyelamatku. Udah jelas banget. Kalau masih ngeragukan, aku marah nih. Jadi yang nolongin aku beneran dia. Tapi dia bukan wanita yang sama 6 tahun lalu. Benar juga. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu. Hai, Maaf, aku salah paham tentangmu selama ini. Aku akan memberimu kompensasi nanti. kompensasi seperti apa yang kau rencanakan? Menikahimu. Membuatmu menjadi nyonya besar keluarga MU. Kita belum cukup dekat untuk membicarakan pernikahan. Ganti cara kompensasinya. Lalu kompensasi apa yang kau inginkan? Kau harus menjawab satu pertanyaanku dengan jujur. Katakanlah, Apakah kau keturunan tabib langit? aku. Masuk. Tuan muda, kami menangkap orang yang mengejarmu. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Mau kami hianati majikan? Mimpi, aku beritahu kau. Jangan buang waktu, mau bunuh atau siksa, terserah kau. Kalau tidak mau bicara, maka tertawakan sampai mati. Hahaha. Aku bicara. Yang mengirim kami adalah seorang pria berbaju hitam. Ya, setiap kali dia muncul, dia selalu menutupi dirinya rapat-rapat. Kami juga tidak tahu seperti apa wajahnya. Lagi-lagi trik ini. Ada apa? Mereka keracunan, racunnya sama dengan pencuri mutiara ajaib sebelumnya. Persis sama. Ternyata mereka sekutu keluarga Bai. Sialan. Bagaimana kau tahu mereka dari keluarga Bai? Ini yang kutemukan dari pencuri itu waktu itu. Lencana ini hanya dimiliki oleh keluarga Bai. Keluarga Bai ternyata memiliki racun ibu. Berarti kematian ibu pasti ada hubungannya dengan mereka. Sial, Kau kenapa? Siapkan mobil rumah sakit. tidak perlu. Dokter tidak bisa menyembuhkanku. Ibuku pernah bilang, sakit jantung dan muntah darah adalah pertanda racun tanpa ampun mulai bekerja. Bagaimana bisa? Belum waktunya. Oh iya, mutiara ajaib bisa menekan racun tanpa ampun. Aku harus menemukan mutiara ajaib dalam 24 jam. Apakah kau punya mutiara ajaib? Hanya itu yang bisa menyelamatkanku sekarang. Aku tidak punya mutiara ajaib, dan aku bukan keturunan tabib langit. Tapi aku bisa membantu mencarinya. Tidak mungkin. Dia jelas memiliki tanda itu. Dalam 10 menit, aku harus tahu lokasi mutiara ajaib. Ya, Kamu kenapa sih? Kok bisa begini? Ceritanya panjang, nanti kalau ada kesempatan aku kasih tahu. Panas banget. Ini tanda kedua racun tanpa ampun mulai bekerja. Tubuh tiba-tiba panas, nafsu birahi akan sepenuhnya terlepas. Hanya dengan berhubungan intim gejalanya bisa mereda. Jiang Wanli. Kamu?
Maaf, sekarang hanya kamu yang bisa menolongku. Ayo pergi, racunnya sudah kuredam sementara dengan paksa. Apa ada efek sampingnya? Ada. Sebenarnya masih bisa bertahan 24 jam, sekarang hanya bisa bertahan 12 jam. Mau kemana? Rumah lelang. Aku masih ada urusan, kamu tunggu di kursi dulu. Oke. Jiang Wanli, kenapa kamu di sini? Anjing aja boleh di sini, kenapa aku nggak? Siapa yang kau sebut anjing? Jaga mulutmu. Siapa yang nanggap ya dia dong? Kamu. Ini kan tempat eksklusif. Kok bisa orang kampung masuk? Jangan-jangan disokong sugar daddy ya? Kamu kok tahu banget alurnya? Kayaknya, papaku dulu juga gitu masukin kamu ke kalangan atas. Kamu. Aku lebih tua. Hormat sedikit. Gue enggak peduli kamu disokong kakek-kakek siapa. Putusin. Pernikahan keluarga MU jangan harap kabur. Daripada khawatirin pernikahanku, mending urusin nyali kalian yang cemen. Begitu aku selidiki kebenaran kematian ibuku, aku akan kirim kalian semua menemani dia. Tuan Mu datang. Wah, Emma. Ganteng banget sih. Dia juga marga MU. Jangan-jangan. Itu loh yang Kalen suami Jiang Wanli? Masa sih? Jiang Wanli kan dinikahkan ke kakek keluarga MU. Cowok ganteng ini cuma kebetulan marga MU. TAPI. Jam tangannya Rolex edisi terbatas harganya puluhan miliar. Latar belakang dan kekayaannya pasti luar biasa. Kamu harus maksimal. Bikin dia jatuh hati. Sayang, aku tunggu lama banget, akhirnya kamu datang. APA? Dia benar-benar adalah penyandang dana Jiang Wanli. Pantasan dia tidak mau menikah dengan orang tua dari keluarga MU itu. Ternyata sudah menemukan yang lebih baik. Ibu, cepat cari cara. Sekarang bagaimana? Kalau tidak ada uang mahar 300 juta dari keluarga MU, bagaimana keluarga Bai bisa bertahan? Dia ingin menghancurkan keluarga Bai dalam krisis ekonomi ini. Anda, lelang akan dimulai. Silakan semua mengambil tempat duduk. Duduk dulu saja. Barang lelang pertama hari ini adalah barang unggulan, yaitu mutiara ajaib yang legendaris bisa menetralkan semua racun. Harga awal 1,8 miliar. Ih, familiar? Dia mau merampok saja. Benar juga. Bahkan jika semua aset keluarga Bai dijual semua pun tidak akan mencapai 1,8 miliar. Mahal sekali. Mana mahal? Harganya memang segitu dari dulu. Kalau tidak mampu beli, sebaiknya introspeksi diri, bagaimana bisa jadi pelakor. 1,8 miliar saja tidak punya. Kamu. Kalau berani, kamu beli saja. Sayang, aku mau mutiara itu, belikan ya. Barusan kamu panggil aku apa? Bukannya kamu mau menyerahkan diri? Memanggilmu sayang tidak berlebihan kan? Tidak berlebihan, aku suka, panggil lagi. 2 miliar, aku ambil. Memang wanita yang pandai merayu paling beruntung. Ibu, bagaimana? Mutiara ajaib direbut. Majikan pasti akan membunuh kita. Aku tidak mau mati. Ibu, cari cara dong. Sudah, diam. Biar ibu pikirkan. Bagus sekali, racunku ada obatnya. Permisi, bisakah saya bertemu dengan sebenarnya ini? Bisa, silakan ikut saya. Sebentar. Aku pergi sendiri saja, kamu tunggu di sini. Baik. Ayo pergi. Ibu, bagaimana? Kalau Jiang Wanli menelan mutiara itu, kita hancur. Ibu, sudah ada ide belum? Jangan panik, di tas ibu ada obat bius. Kita cari kesempatan untuk membiusnya. Mutiara ajaib ini pasti jadi milik kita. Lalu kita antarkan dia ke ranjang orang tua keluarga MU, biar mereka berhubungan. Meskipun nanti dia tidak mau menikah, keluarga MU akan tetap memaksanya menikah demi menjaga gengsi. Ibu, bagus sekali. Ayo kita bertindak sekarang. Tuan, ada yang ingin bertemu Anda. Dia melihatku dengan cara yang aneh. Seolah-olah aku adalah mangsanya. Nona, ada apa kamu mencari aku? Karena kamu adalah pemilik Wan Baoju ini. Maka kamu pasti adalah keturunan Tian Yi, kan? Kalau begitu, kamu tahu siapa keturunan Tian Yi itu? Aku tahu. Apa yang kamu cari darinya? Aku terkena racun yang hanya bisa disembuhkan oleh keturunan Tian Yi. Untuk bertahan hidup, aku harus menemukannya. Mengingat kamu sudah membeli Wan Baojuku, akan kutunjukkan fotonya padamu.
Orang ini kok mirip banget sama Emu Huaixi. Siapa nama orang ini? Namanya Mu Huainan. Dia adalah anak sulung keluarga Mu. Kenapa aku tidak pernah tahu? Emu Huaixi punya kakak laki-laki. Karena dia sudah dikirim ke luar negeri oleh keluarga Mu sejak umur 5 tahun. Jadi wajar kalau kamu belum pernah melihatnya. Kalau Emu Huaixi adalah adiknya, apakah dia bisa dianggap sebagai keturunan Tian Yi? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak, karena setiap generasi keluarga Mu hanya ada satu keturunan sejati, dan hanya darahnya yang bisa menyembuhkan semua racun. Kalau tidak, kenapa keluarga Mu mengirimnya ke luar negeri sejak kecil? Terima kasih sudah memberitahuku ini. Aku ada urusan dulu. Cepat! Berhasil, berhasil. Cepat bawa dia pergi. Nanti ketahuan orang lain repot. Ayo. Kok lama banget belum kembali? Kamu lihat dulu. Ya. Tuan Mu, tidak baik, Nona Jiang hilang. Apa? Kakek keluarga Mu sudah kuatur. Jangan mangkuk sebentar lagi. Kita tangga saja. Lihat pertunjukan bagus saja. Zhang Wanli, kamu tangga saja. Menjadi mainan pria tua. Kamu, kapan kamu bangun? Aku tidak pernah pingsan. Kamu, apa yang kamu lakukan pada kami? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku, di jalan yang kalian lewati, memberikan sedikit kejutan. Barang kecil ini sangat hebat, bisa membuat orang dalam 10 menit tidak bisa bergerak. Setelah 10 menit, akan masuk ke keadaan birahi total. Membuat kalian ingin menerkam siapapun yang dilihat. Sayang, aku peringatkan kamu, lepaskan kami. Kalau tidak, aku akan menghabisi kamu. Sebenarnya, pria tua Mu yang kamu temui itu adalah pria yang aku cari untuk kalian. Dia akan tiba dalam sekitar 10 menit, maaf merepotkan kalian. Tahan sebentar lagi ya. Aku pergi dulu, dadah. Kamu. Setelah memakan Wanbao Pearl, seharusnya tidak akan ada masalah untuk sementara waktu. Kenapa ini? Rasanya lebih parah daripada sebelum memakannya. Jangan-jangan legenda bahwa Wanbao Pearl bisa meredakan racun cinta itu palsu? Panas sekali, aku harus mandi air dingin untuk meredakannya. Aku sudah mencari Wanbao Pearl selama 20 tahun. Menurutmu dengan uang saja kamu bisa mendapatkannya? Itu hanya obat pendamping untuk racun cinta. Kalau memakannya, hanya akan membuat efek racunmu berlipat ganda. Bersiaplah untuk menderita. Ada apa ini? Kenapa masih terasa panas sekali? Ternyata air dingin dan akupuntur ini sama sekali tidak berpengaruh pada racun ini. Jiang Wanli, kamu di dalam? Aku di sini. Suaramu terdengar lemah. Kamu sakit? Aku baik-baik saja. Jiang Wanli, kamu baik-baik saja? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Sudah kubilang. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Aku akan carikan dokter terbaik di dunia. Pasti ada yang bisa menyembuhkanmu. Jiang Wanli. Tuan muda, Nona Jiang kabur, mau dikejar? Tidak perlu. Kamu tidak perlu lari. Aku tidak akan memaksamu, tapi beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Kenapa dia menghapusku? Apakah keterampilanku buruk sampai-sampai tidak layak dapat kontaknya? Tuan muda, katanya di internet tanda seru merah itu artinya semangat. Menurutku dia ingin menikah dengan Tuan, hanya waktunya belum tepat. Tidak apa, aku masih punya akun lain yang tidak dia tahu. Wah, akun kecilku tidak dihapus. Bagaimana dia memblokir lingkaran teman saya? Tuan muda,
Lingkaran teman biasanya diblokir oleh keluarga. Nona Jiang sudah menganggap Tuan sebagai keluarga. Tuan muda hebat. Resa. Diterima. Wanita brengsek. Cepat, nyalakan mobil. Kakak. Ini adalah jejak ibumu yang hilang tahun itu. Di sini tertulis. Orang terakhir yang dia temui adalah Liu Qinfang. Jadi saya menduga. Kematiannya disebabkan oleh Liu Qinfang. Siapa itu, Hai? Baik. Pergi, jangan sentuh aku, pergi. Sudah cukup. Kalian berdua turun dulu. Siapa yang membuat kalian seperti ini? Aku akan membunuhnya. Kamu mau membunuh siapa? Aku? Kamu. Kamu yang membuat mereka seperti ini, wanita berhati ular. Kenapa kamu tidak mati saja? Kalian semua, pembunuh ibuku, belum mati. Untuk apa aku buru-buru mati? Ibumu meninggal karena kecelakaan. Apa hubungannya dengan kami? Kenapa kakiku sangat sakit? Katakan, apakah ibuku dibunuh oleh kalian? Sudah kubilang, tidak ada hubungannya denganku. Jawabannya tetap sama. Aku tanya sekali lagi, apakah kalian yang membunuh ibuku? Bukan aku, itu perintah bos kami, tidak ada hubungannya denganku. Kalau kamu berani membunuhku, bos kami tidak akan membiarkanmu. Siapa bosmu? Kalau ku beritahu, aku akan dibunuhnya. Kalau tidak ku beritahu, aku akan dibunuhmu. Pokoknya mati. Mengapa aku harus memberitahumu kebenaran? Kamu membuat istri dan anakku menderita. Kamu. Mati. Orang ini. Terlihat familiar. Kamu adalah bosnya, pembunuh ibuku. Ada apa? Aku akan membunuhmu. Dengan kondisimu sekarang, masih ingin mengalahkanku? Setelah kamu menghilangkan racun cinta di tubuhmu. Bagaimana kamu tahu tentang racun cinta? Karena racun di tubuhmu, aku yang menanamnya. Dulu ibumu, demi mencuri obat penawarnya untukmu, dibunuh olehku. Kau binatang! Aku takkan membiarkanmu pergi. Bicaralah setelah kau bisa bertahan hidup sebulan ini. Semakin dekat waktunya racun tanpa ampun bekerja, kondisi fisikku dan kemampuan pengobatanku akan menurun. Sekarang, aku sama sekali bukan lawannya. Harus cepat menemukan Emu Huainan. Hanya dia yang bisa membantuku. Minsheng, kau di mana? Emu Huainan sekarang. Oh, baik. Kakak ketemu. Dia sekarang ada di dalam negeri. Kakak, dialah anak sulung keluargamu juga. Tunanganmu yang sebenarnya. Ini, lihat datanya. Kebetulan sekali, dia ternyata tunanganku. Tapi anehnya, waktu aku cari dulu, orang ini tidak ada di keluarga MU. Sekarang tiba-tiba muncul di database keluarga MU. Tidak peduli, yang penting tunanganku adalah dia. Hubungi dia lagi, bilang aku ingin bertemu. Ya, aku akan telepon sekarang. Kali ini aku harus bertemu dengannya, harus menyembuhkan racun di tubuhku. Tuan, tunangan Anda baru saja menelepon. Ingin bertemu besok. Tidak mau. Baik. Tunggu. Aku akan menemuinya. Suruh kirim alamatnya. Ingatkan dia jangan sampai terlambat. Baik. Aku ingin mengejar Wanli, tidak boleh ada hubungan. Tidak jelas dengan wanita lain. Nanti Wanli tidak suka padaku. Kakak, kalau ada apa-apa, telepon aku segera. Siapa? Aku. Kamu di sini? Dandan cantik begini, ada kencan baru? Kamu cemburu? Tidak. Tidak apa-apa. Kalau kamu mengaku, aku akan senang. Aku cemburu. Kamu memang suka ngemil. Kamu kesini mau ketemu siapa? Bukan urusanmu. Dia sudah datang, suruh ke ruang 908.
Aku tunggu di sini. Kamu juga ada janji? Aku tidak ganggu lagi. Selamat tinggal. Ruang 908. Bukankah itu ruangan MU Huaizi? Apa karena MU Huainan marah? Aku tidak menemuinya, jadi dia sengaja mengirim adiknya untuk menemuiku. Sudahlah, lebih baik aku tidak pergi. Nanti beli hadiah untuk MU Huaizi. Semoga setelah menerima hadiah ini, dia tidak marah lagi. Sudah lama sekali, kenapa wanita itu belum datang? Tuan muda, Nona dari keluarga Bai baru saja memberitahuku. Dia tidak bisa datang hari ini hadiah permintaan maaf untukmu. Semoga kamu tidak marah padanya. Sekarang dia di mana? Tidak tahu, hadiah ini dikirim secara anonim. Buang barang ini. Baik. Oh ya, Tuan muda, Tuan Huainan. Sudah kembali ke negara ini selama beberapa bulan. Nyonya tua berencana mengadakan pesta penyambutan, harap kamu juga bisa hadir. Pesta penyambutannya, apa hubungannya denganku? Aku tidak pergi. Tapi dia tetap kakakmu. Dia hanya anak angkat, tidak ada hubungan darah denganku. Tapi ini keinginan Nyonya tua. Dia bilang jika kamu tidak pergi, dia akan mogok makan. Baiklah. Nanti beritahu aku waktu pastinya. Aku akan datang tepat waktu. Baik. Wanita ini baru saja tidur denganku beberapa hari lalu. Langsung pergi dengan pria lain. MU Huainan di mana? MU Huaizi, kenapa kamu? Bukan aku. Kamu ingin siapa? Bukan urusanmu. Kenapa kamu mengikutiku? Kamu mau apa? Jiang Wanli. Apa? Kalau bukan karena kamu terus mendesak, aku tidak akan jatuh ke kolam renang. Kamu. Jarum esmu, kenapa lebih lemah dari sebelumnya? Jarum es butuh tenaga dalam untuk digerakkan, tubuhku sekarang sudah terkikis oleh racun tanpa ampun, sulit menggerakkan tenaga dalam. Kekuatan jarum es juga ikut melemah. MU Huaizi, lepaskan aku, airnya terlalu dingin. Aku mau naik. Siapa di sana? Jangan macam-macam, bajuku basah semua. Bawa aku ganti baju baru. Ini baju yang kuberikan untukmu. Coba kamu pakai. Lihat cocok atau tidak. Makasih. Tunggu dulu. Pria yang datang bersamamu tadi. Apakah dia pacar barumu? Itu saudariku. Kalau itu bukan pacar barumu, lalu kenapa? Kamu tidak mau menikah denganku? Kalau kurang ahli, aku bisa berlatih lagi. Kamu sangat ingin menikahiku? Tapi aku tidak ingin menikahimu. MU Huaizi, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup. Agar tidak menyusahkanmu, aku harus melakukan ini. Maaf.
Tuan muda, nenek memanggilmu. Kamu sedang apa? Wah, Tuan MU, kebetulan sekali. Kamu kenal aku? Kenapa dia bereaksi seperti itu? Apa dia tidak tahu? Aku tunangannya. Tapi mungkin lebih baik begini. Agar dia tidak membenciku. Aku melihat fotomu. Di koran. Oh, begitu. Tadi kamu sedang apa? Aku mencari seseorang, tidak ketemu. Mau balik ke lobi. Mau ikut? Oh, Nek, Mertua, ini cucu yang sering kubicarakan. Miu Huaiji. Dia yang punya perjodohan dengan putrimu. Sponsor Zhang Wanli. Ternyata dia adalah Tuan MU. Sial, kalau tahu, tidak akan kuserahkan perjodohan ini ke Jiang Wanli. Pria sebaik itu, dia tidak pantas. dia calon istriku. Iya, dia. Sepertinya dia belum tahu. Jiang Wanli yang punya perjodohan dengannya. Sepertinya aku masih punya kesempatan. Kalian harus lebih sering berkomunikasi. Kalian akan hidup bersama nantinya. Kok Huaiji. Aku mau membatalkan perjodohan. APA? Kamu mau batal? Kenapa? Nek, aku sudah punya orang yang kusuka. Selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Dia pasti suka Zhang Wanli. Dasar perempuan jalang, selalu menghalangi niatku. Sayangnya, kamu tahu APA yang kamu katakan? Pernikahan antara keluarga Lu dan Bai. Tapi ini sudah ditentukan oleh orang tuamu. Tidak boleh dibatalkan. Yang menikah adalah aku, bukan mereka. Kenapa tidak boleh dibatalkan? Aku akan katakan sekarang, pernikahan hari ini harus kubatalkan. Kamu sembarangan. Perempuan liar mana ya? Membuatmu tergila-gila? Katakan namanya. Aku akan suruh orang menghajarnya. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku jamin keluarga Bai tidak akan bertahan sampai besok. Dasar anak durhaka. Kamu mau membunuhku? nenek. Cepat panggil dokter. Dokter, bagaimana kondisi nenekku? Sudah stabil, tapi orang tua itu tubuhnya rapuh. Jangan sampai terstimulasi lagi. Kedepannya, lebih berhati-hatilah. Kakak Huaiji. Sepertinya nenek sangat serius dengan pernikahan ini. Soal pembatalan pernikahan. Tidak jadi dibatalkan. Katakan saja, aku dengarkan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin agak lancang bagimu. Semoga kamu tidak marah. Tenang, katakan saja. Aku punya teman yang menderita penyakit aneh. Hanya darahmu yang bisa menyembuhkannya. Aku tidak berbohong. Rumah sakit sudah memeriksa, darahmu cocok untuknya. Jadi aku harap. Jadi, kamu ingin aku mendonorkan darah untuk temanmu? Boleh? Aku bisa memberimu banyak uang. Dan darah yang diambil tidak banyak, tidak akan mempengaruhi kesehatanmu. Tentu saja boleh. Tak disangka semudah ini. Dia benar-benar orang baik, ya. Kalau begitu besok kita ke rumah sakit untuk ambil darah, ya? Temanku, waktunya tidak banyak. Aku harap bisa segera memberikannya. Aku mengerti. Besok aku akan telepon kamu. Ini kartu namaku. Jiang Wanli. Jangan-jangan dia mengenaliku? Seharusnya tidak usah kasih kartu nama. Namamu sangat indah. Terima kasih. Kalau begitu sampai jumpa besok. Tuan MU, aku sudah sampai rumah sakit. Kamu sudah sampai? Telepon aku. MU Huaiji. Kamu kenapa di sini? Sakit? Tidak perlu kamu khawatirkan. Nona Jiang, maaf membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai. Kalian kenal? Kebetulan sekali, kamu juga di sini.
Jangan pedulikan dia, ayo kita pergi dulu. Aku tidak peduli bagaimana kalian kenal, tapi aku beritahu kamu. MU Huainan ini, dia bukan orang baik. Aku sarankan kamu menjauh darinya. Huaiji, aku tahu kamu tidak suka kakakku ini, tapi kamu juga tidak perlu di hadapanku. Ini ditambahkan? Aku mengatakan yang sebenarnya, percayalah padaku. Mengapa aku harus percaya padamu? Lagi pula aku sudah dewasa. Orang baik atau jahat, aku bisa membedakannya. Tidak perlu kamu khawatirkan. Bagaimana? Darahnya sudah diambil, cepat bawa untuk temanmu. Terima kasih Tuan MU, sebutkan harganya. Berapapun akan aku transfer. Mana ada mengambil imbalan dari tunangan sendiri, lagi pula. Kamu adalah istriku di masa depan. Kamu sudah tahu? Ya. Sudah, jangan bengong, cepat bawa untuk temanmu. Ini darah MU Huainan, bawa untuk diuji. Bisa menekalkan racun? Eksperimen butuh waktu, kamu sanggup menunggu? Bisa, semuanya berjalan terlalu lancar, membuatku merasa ada firasat buruk, lebih tenang kalau diuji. Baik. Tidak lengkap, dia hanya seakan-akan. Aku akan hubungi keluarganya. Halo. Nenek, Kamu mau mati ya? Berani-beraninya menabrak nenek MU. Justru kamu yang mau mati. Kakak Huaizi, perempuan ini, dia tidak hanya menabrak nenek MU dengan mobil, dia juga memukulku. nenekku kenapa? Kami sedang berkendara tadi, nenekmu tiba-tiba menyeberang. Aku sudah mengerem sangat keras, jadi tidak menabraknya. Tapi dia tetap pingsan karena ketakutan. Kamu bohong. Nenek MU tanpa alasan. Apa yang dilakukannya di tengah jalan? Mau bunuh diri? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Saya atau tidak, serahkan. Kakak Huaizi, jangan percaya dia. Dia pasti mengatakan itu untuk menghindari tanggung jawab. Percaya atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Kakak Huaizi, maksudmu APA? Sudah panggil ambulans? Tidak perlu, aku sudah memberinya obat, tidak apa-apa. Sebentar lagi dia pasti bangun. Huaizi, apa itu kamu? Nenek, ini aku. Nenek. Nenek MU, masih ingat siapa yang menabrakmu tadi? Dia yang menabrakku. Ternyata benar kamu, aku sudah tahu. Kamu yang menabrak nenek dengan mobil, Kak Huaizi. Ayo kita laporkan ke polisi, tangkap dia. Nenek, pikirkan baik-baik. Aku tidak menabrakmu. Benar, nenek sudah rabunnya? Kamu, aku melihatmu dengan mataku sendiri. Turun dari mobil ini, Huaizi. Yi, cepat tangkap dia. Baik, nenek. Berhenti. Kalian banyak-banyak mengganggu seorang wanita lemah, tidak takut jadi bahan tertawaan? Tidak takut dipermalukan? Ini urusan keluarga MU, kenapa kamu ikut campur? Urusan keluarga MU adalah urusanku. Aku dan Wan Li sebentar lagi akan menikah. Aku pasti berhak ikut campur. Kalian akan menikah? Benar, Wan Li adalah tunanganku minggu depan. Kami akan mengadakan pernikahan. APA? Dia tunanganmu? Dia baru saja mencoba menabrakku sampai mati. Aku tidak mengizinkanmu menikahinya. Nenek, semua harus ada bukti. Benarkah dia yang menabrak? Kita lihat rekaman kamera, pasti tahu. Lihat baik-baik, kamu sendiri yang menabrak. Kalian baru saja memperlakukan kakakku seperti itu, cepat minta maaf. Ah, kita sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Jangan terlalu perhitungan. Oh ya, lupa memberitahumu. Aku dan Kak Huaizi juga akan menikah. Persisnya hari Selasa depan, kalian harus datangnya. MU Huaizi ternyata akan menikah. Dengan bayi lagi. Tak kira adik sudah menentukan hari pernikahannya. Bagaimana kalau kita putuskan saja? Jangan tolak aku, anggap saja ini hadiahku hari ini. Membantumu keluar dari kesulitan. Kak, laporan eksperimen sudah keluar. Darahmu Huainan Dan. Darah orang biasa tidak ada bedanya, sama sekali tidak bisa menetralkan racun. Orang berbaju hitam itu benar-benar menipuku. Dia sengaja mengalihkan perhatianku ke MU Huainan.
membuatku kehilangan waktu mencari keturunan tabib langit. Maaf, Emil Xiao, aku ada urusan hari ini. Urusan ini, kita bicarakan lain kali saja. Sialan, Jiang Wanli ini. Bahkan tidak mau menikah denganku. Kalau begini terus, bagaimana aku bisa memulai rencanaku? Kalau cara halus tidak berhasil, mau tidak mau harus pakai cara kasar. Nona Jiang, ada waktu akhir pekan ini? Aku ingin bicara denganmu tentang pernikahan kita. Kebetulan, aku juga ingin membicarakannya. Baik, sampai jumpa akhir pekan. ITU. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, mungkin ini adalah makan terakhir kita bersama. Wanli. Bersulang sebentar. Emil Xiao, kau menaruh sesuatu di minumanku? Wanli. Apa yang bisa kutaruh di minumanmu? Kau sendiri tahu apa yang kau taruh. Kukira kau berbeda dari yang lain. Ternyata aku salah menilaimu. Aku tidak akan menggunakan cara rendah, seperti menaruh obat di minuman. Menaruh racun tak berwarna dan tak berbau di lilin. Itulah favoritku. Tidak sampai 10 hari. Raken senti di dalam tubuhmu akan matang sepenuhnya. Setelah aku memakannya, aku akan menjadi tabib terhebat di dunia. Kau begitu cantik. Aku agak menyesal menjadikanmu bahan racun. Bangun. Sungguh merepotkan. Di mana ini? Akhirnya Tuan Huaixi akan menikah. Aku pikir garis keturunan keluarga MU akan terputus, karena keluarga MU hanya punya dia sebagai penerus. MU Huaizi adalah satu-satunya keturunan keluarga MU. Lalu MU Huainan? Tentu saja, setelah Tuan Huaixi punya keturunan, keluarga MU bisa terus berlanjut. Sedangkan MU Huainan, dia hanya anak angkat, menikah atau tidak berpengaruh pada keluarga MU. Sial, tertipu lagi. MU Huainan ternyata hanya anak angkat. Jadi, dia bukan tunanganku sama sekali. MU Huaizi. Tuan sedang mengadakan pernikahan di lantai bawah. Nona Bai, apakah kamu bersedia menikahi pria di sampingmu? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sakit atau sehat. Selalu mendampinginya, tidak pernah meninggalkannya. Aku bersedia. Tuan Miu, apakah kamu bersedia menikahi wanita di sampingmu, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan? Sakit atau sehat, selalu mendampinginya. Tidak pernah meninggalkannya. Aku tidak bersedia. Jiang Wanli, kamu mau buat onar lagi apa? Tentu saja untuk mengambil kembali milikku. Akulah tunangan MU Huaishi yang sebenarnya. Apa maksudmu? Akulah putri sulung keluarga Bai yang sebenarnya. Bai hanyalah anak dari wanita simpanan. Ibunya baru membawanya pulang setelah ibuku meninggal. Saat itu, aku kebetulan tidak berada di rumah Bai. Jadi keluarga Bai mengklaim dia sebagai putri sulung. Kakak Huaizi, bukan seperti yang dia katakan. Percayalah padaku, aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Ming Xiang. Hai.
Kakak, Ini adalah perjanjian pernikahan kita. Hitam di atas putih tidak bisa berbohong. Kalau kamu sudah tahu dari dulu, kenapa tidak memberitahuku? Aku juga baru mengetahuinya. Kakak YG, ini palsu, percaya padaku. Bolehkah? Bukan seperti yang dia katakan. Penjaga. Bawa dia keluar dari sini, tanpa izinku. Dilarang keras dia melangkahkan kaki ke keluarga MU. Kakak YG, lepaskan aku. Kakak YG, percayalah padaku. Kakak YG, lepaskan aku. Karena sekarang posisi pengantin kosong. Kamu bisa menggantikan posisinya. Mendadak sekali, tunggu aku. Tidak, tidak usah menunggu. Hai Min Sheng, kakak ipar. kakak ipar apa? Wan Li. Ke depan, baik dalam sehat atau sakit, miskin atau kaya. Aku bersedia mendampingimu. Selamanya tidak akan meninggalkanmu. Aku. Wan Li. Dokter, bagaimana kondisinya sekarang? Tubuhnya, seluruhnya terkena racun tertentu. Erosi sangat parah, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sudah tidak ada bagian tubuh yang baik saat ini. Hanya bertahan dengan napas terakhir, paling lama hanya bisa hidup beberapa jam lagi. Kalian harus menyelamatkannya, tidak peduli berapapun biayanya. Ayolah. Ini bukan masalah uang di pasaran. Saat ini tidak ada obat yang bisa menetralkan racun seperti ini. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Maaf sekali. Wan Li. Jangan takut. Aku pasti akan menemukan penawarnya. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku tidak apa-apa. Kamu juga tidak perlu bersusah payah mencari penawar. Karena di dunia ini sebenarnya tidak ada keturunan tabib langit. Bisakah dia menetralkan racunmu? Darahnya bisa menetralkan semua racun, termasuk racun di tubuhku. Kalau begitu, aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Tidak berguna, MUYZ, aku sudah mencarinya. Orang itu tidak ada. Pernikahan. Aku tidak akan menikah denganmu, aku percaya. Kamu bisa menemukan pengantin yang lebih baik dan lebih cocok dariku. Aku ucapkan selamat lebih dulu. Jangan bicara seperti itu. Pengantinku hanya bisa kamu. Jiang Wan Li, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Aku pasti bisa menyelamatkanmu, cepat sadar. Maaf, Pak, rumah sakit kami tidak memperbolehkan. Jenazah dibiarkan terlalu lama di luar, kami harus segera membawa jenazah pergi. Dia belum mati, siapapun tidak boleh menyentuhnya. Pak, Anda seperti ini membuat kami sangat sulit. Jiang Wan Li, pergi. Bau apa ini? Sepertinya dari tubuh jenazah. Yang keluar, Pak, Nona ini karena alasan keracunan, tingkat pembusukan tubuhnya 100 kali lebih cepat dari orang mati biasa. Kami harus segera mengkremasinya. Tunggu sebentar. Beri kami 5 menit lagi. 5 menit kemudian, kalian boleh membawanya pergi. Nenek, kenapa nenek datang? Masalah antara kalian berdua, nenek sudah mendengarnya. Dia adalah penyelamat hidupmu. Dia dalam kesulitan, kita harus memberikan bantuan. Tapi dia sudah. Dia belum mati, hanya saja racun di tubuhnya meledak dan menyebabkan syok. Bagaimana nenek tahu? Kakekmu yang memberitahuku. Dia adalah tabib langit, tidak ada yang lebih mengerti dari dia. Kakek adalah tabib langit. Berarti aku adalah Keturunan Tianyi, darahmu bisa menyembuhkan racun Nona Jiang. Lalu tunggu apa lagi? Aku akan segera menyelamatkannya. Berhenti. Jiang Wanli bukan penyelamatmu. Akulah orangnya. Kau pikir aku masih percaya omonganmu sekarang? Kalau tak mau mati, minggir sekarang. Kakak Kuaiji. Aku tidak hanya menyelamatkanmu, tapi juga berhubungan intim denganmu 6 tahun lalu. Apa? Kamu masih ingat gelang ini? Malam itu, aku memakainya.
obatku. Sampai jumpa lagi. Sekarang kamu percaya padaku? Gelang bisa dipakai siapa saja, itu tidak membuktikan apa-apa. Kalau kau terus memprovokasi, aku jamin. Keluarga Bai akan lenyap besok. 6 tahun lalu kita sempat berhubungan satu malam. Dan melahirkan anak ini. Dia bisa membuktikan. Apa yang kukatakan benar. Mengambil anak sembarangan di jalan. Lalu bilang itu anakku? Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau tidak percaya. Jadi aku sudah melakukan tes DNA untuk kalian. Huaiji, Jen Kalian identik. Dia benar anakmu. Nenek, tes DNA bisa dipalsukan. Kalau ada pemalsuan, pasti ketahuan. Coba periksa apakah ini benar. Baik. Nenek, ini benar. Sekarang apa lagi alasanmu? Wah cucu cicitku sayang, mari nenek peluk. Huizi, tidak mau memeluk anakmu? Tipu muslihatmu hanya bisa menipu nenekku, jangan harap bisa menipuku. Berhenti. Nenek, Jiang Wanli sudah menyakitimu seperti ini. Buat APA menyelamatkannya? Orang seperti dia mati saja lebih baik untuk masyarakat. aku paling tahu seperti apa dia. Hari ini aku pasti akan menyelamatkannya. Bawa dia pulang. Baik. Buang dia di hutan jadi makanan anjing liar. Tenang, aku akan memastikan Huaiji. Menikahimu dengan meriah, tidak akan membiarkanmu. Dan cucu sisik kehilangan muka. Mata anak ini kenapa aneh sekali? Seperti tidak sadar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Berani sekali memperlakukan aku seperti ini, kalian tunggu saja. Mu Huainan, kenapa kamu di sini? Siapa yang mengizinkanmu memanggil namaku langsung? Tuan. Ini adalah gelang Jiang Wanli. Kamu pakai ini, carry Mu Huaiji. Bilang saja 6 tahun lalu, yang berhubungan dengannya adalah kamu. Yang menyelamatkannya di pemakaman juga kamu. Hanya sebuah jalang, dia akan percaya. Hanya sebuah gelang. Mungkin dia tidak percaya. Tapi kalau ditambah ini, bisa jadi lain cerita. Bai Shen Cheng. Untuk apa sampah seperti dia? Dia adalah Jiang Wanli, anak Mu Huai. APA. Kamu bawa dia, cari nenek, yang sangat ingin seorang cucu. Dia pasti akan berusaha keras untuk membuatmu tinggal. Kalau dia tidak menurut, bagaimana? Pil ini dimakan bisa membuat orang lupa sementara. Kamu beri dia makan. Saat dia buka mata lagi, akan menganggap orang pertama yang dilihatnya sebagai ibunya. Jiang Wanli, hari-hari baikmu sudah habis. Ini di mana? Jiang Wanli, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. MU Huainan. Kenapa kamu? Ternyata racun tanpa perasaan matang lebih cepat. Dari yang kuduga, lebih baik. Aku bisa segera mengantarmu bertemu ibumu di alam baka. Kamu yang menanam racun tanpa perasaan padaku. Benar, aku tidak hanya menanam racun, tapi juga membunuh ibumu. Kenapa benci aku? Aku akan membunuhmu. Sudah hampir mati, masih berani mengancamku. Sekarang aku antar kalian ibu dan anak bertemu. Mu Huaiji, kenapa kamu? Berani mengatur orangku, cari mati. Wanli, sudah tidak apa-apa. Aku akan memberimu darah sekarang.
Apa yang terjadi? Kenapa penyebarannya lebih cepat? Wan Li, bangun. Tidak mungkin, racun tanpa ampunmu seharusnya sudah menyebar ke seluruh tubuhmu. Darahnya seharusnya juga tidak berguna. Bagaimana kamu masih bisa menggunakan jarum es? Artinya langit membantuku, aku tidak seharusnya mati. Sebaliknya, giliranmu untuk mati. Kamu pikir dengan kalian berdua bisa membunuhku? Aku. Rasanya enak, racun tanpa ampun ini. Racun yang kamu tanam padaku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya bibit racun tanpa ampun? Rahasia. Racun tanpa ampun adalah buatanmu, jadi menggunakan dirimu sendiri. Sebagai kelinci percobaan, itu sudah seharusnya. Nikmatilah siksaan ini. Bawa dia ke kantor polisi. Untung aku datang tepat waktu. Huaizi, terima kasih. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Shuncheng, kenapa kamu bersama bayi? Anakku, tentu saja bersamaku. Anakmu? Omong kosong apa ini? Shuncheng adalah adikku. Kapan dia menjadi anakmu? Kakak Huaizi, kamu tidak tahu. Berapa banyak cacian yang kuterima selama bertahun-tahun membesarkannya sendiri? Berapa banyak penderitaan yang kualami? Kamu bisa menolakku, tapi kamu tidak bisa menolak. Shuncheng kira. Nenek, kamu benar-benar mau mengancamku, ya? Ini bukan ancaman, aku benar-benar akan melakukannya. Percayalah. Kalau kamu pergi, jangan harap bisa melihatku lagi seumur hidupmu. Baik, aku tidak akan pergi. Jangan sakiti dirimu. Kamu juga harus berjanji. Mulai hari ini, tidak boleh bertemu dengan wanita itu, Jiang Wanli. Baik. Aku berjanji. Kakak. Aku sedang mencari kamu. Ada masalah. Shancheng Hailang. Dia tidak hilang, dia di keluarga MU. Dia dikutuk, tidak mengenaliku, hanya mengenal bayi. Bahkan menganggap bayi sebagai ibu. Pasti Yula Pai. Perempuan tak tahu malu ini, demi tujuan bisa melakukan apa saja. Lupakan dulu ini, Ming Sheng. Aku minta tolong satu hal. Nenek MU bilang, hasil tes DNA Shuncheng dan MUYC menunjukkan hubungan ayah anak, bantu aku selidiki. Apa sebenarnya tadi? Ya, serahkan padaku. Ayo pergi ke kelas. Kamu tunggu di sini, aku masuk cepat selesaikan. Bagaimana dengan urusan bayi? Bayi sudah kuserahkan ke kantor polisi. Orang tuanya karena diduga menggunakan barang terlarang. Sudah ditangkap untuk diselidiki. Sedangkan MU Huainan sudah meninggal. Karena racun tanpa ampun. Benar. Bagus sekali, akhirnya dendam ibu terbalaskan. Coba tebak, anak itu adalah milikmu. Jadi 6 tahun lalu, perempuan itu adalah kamu? 6 tahun lalu? 6 tahun lalu aku keracunan tak sengaja, dan berhubungan dengan seorang perempuan. Tapi aku tidak ingat wajahnya. Tapi aku ingat model gelangnya. Kamu bilang, gelang yang kuberikan ke Shuncheng itu? Ya, kemudian kamu memakai gelang itu lagi, menyelamatkanku. Aku selalu mengira kalian orang yang sama, tapi di tengah jalan. Terjadi terlalu banyak hal, membuat kita baru bertemu sekarang. Ternyata begitu, tidak bisa menyalahkanmu, 6 tahun lalu aku kecelakaan. Koma selama 3 tahun, jadi banyak hal yang tidak kuingat. Saat aku bangun, Shuncheng sudah berusia 2 tahun. Jadi aku selalu mengira, Shuncheng adalah anak ibuku. Rumit sekali, mendengarnya saja bikin pusing. Itu tidak penting, yang penting setelah berputar-putar. Kita akhirnya bersatu lagi. Keluarga kita akhirnya berkumpul lagi.